Selamat sore Pak Egi. Selamat sore Ibu Ida. Bagaimana kabarnya nih? Kabar sih baik Ibu, tapi saya sedikit pening ini bagaimana saya bisa mengatasi persoalan yang saya hadapi ini nih. Coba diceritakan Pak, apa persoalannya? Ibu, persoalannya begini Ibu, saya di tahun pelajaran baru ini saya dibebani banyak tugas. Yang pertama itu Mm-mm. tugas pokok saya sebagai guru itu mengajar. Yang kedua Mm-mm. juga saya mengikuti guru penggerak dalam Mm-mm. hal ini mengembangkan satu kompetensi. Yang kedua lagi, ketiga lagi itu di tugas tambahan itu dari kepala sekolah itu sebagai kesiswaan dan juga sebagai bendahara pembangunan. Sehingga Mm-mm. membuat saya merasa sulit bagaimana supaya bisa saya jalankan ini. Baik, jadi banyak beban pikiran ini. Coba sekarang misalnya kita sudah bercakap-cakap dan saya berharap saya bisa membantu. Kira-kira apa tujuan yang ingin Pak peroleh dari percakapan kita ini? Apa Baik Ibu, tujuan? tujuan yang saya peroleh dari percakapan kita itu artinya Ibu bisa memberikan saya solusi, Hmm? sehingga semua tugas yang diberikan itu dapat saya jalankan dengan baik dan pada akhirnya Hmm? bahwa semua itu sukses. Itu tujuan utama saya. Oh iya, jadi tujuannya bahwa Pak bisa menghandle, bisa mengelola semua tugas, baik itu tugas pokok maupun tugas tambahan-tambahan lainnya. Jadi seperti Baik, itu ya Pak. iya Oke, iya luar Ibu. biasa. Oke, kita punya waktu 7 menit ke depan bisa berbincang-bincang dan semoga saya bisa membantu Pak Egi dalam memecahkan masalah ini. Baik Pak, dalam menjalankan rutinitas seperti yang Bapak ceritakan tadi, mungkin Bapak bisa ceritakan adakah hal-hal yang mengganjal di pikiran Pak Egi yang membuat Pak Egi kepikiran terus dengan pekerjaan yang sedang Pak geluti ini? Bisa diceritakan Pak? Baik, ini mengganjal dalam pemikiran saya itu berkaitan dengan waktu. Hmm? Karena tugas begitu banyak pasti tentu dia membutuhkan waktu. Untuk itu Ya. pasti ada dari setiap tugas itu saya terjadi penabrakan sehingga mungkin salah satu menjadi korban dalam pelaksanaan di lapangan. Oh, ya, jadi Pak ingin melakukan tugas-tugas ini tetapi karena terhambat di waktu. Ya, Sehingga ya, pengelolaan waktu Pak yang mungkin belum terlalu bagus sehingga bisa saja tertabrak dengan tugas utama Bapak. Seperti itu ya Pak? iya, iya, Ibu. Oke, baik. Oke Pak, karena Pak sudah menceritakan tentang apa yang mengganjal di pikiran Pak ini, kira-kira apa yang sudah Pak lakukan selama ini untuk menghandle itu permasalahan itu? Baik, untuk menghindari permasalahan ini yang pertama itu saya membagi waktu. Yang pertama saya sesuaikan waktu mengajar saya dengan waktu pendidikan guru penggerak, dan juga saya juga berkolaborasi dengan teman-teman di kesiswaan, bagaimana menghandle kegiatan-kegiatan kesiswaan dalam keseharian maupun terprogram, dan juga saya berkolaborasi dengan kepanitiaan pembangunan sehingga proses pembangunan itu tidak terhambat. Mungkin Oke, itulah. baik. Iya, baik. Luar biasa ya, Pak. Jadi Pak sudah bisa menemukan kira-kira apa yang harus Pak lakukan sehingga Pak bisa mengelola semua tugas dengan baik. Oke, Pak. Jika ada skala angka 1 sampai 10, sekarang Pak dengan apa yang sudah Pak lakukan, Pak berada di posisi angka berapa nih? Baik Ibu, kalau dalam dicantumkan dalam penilaian mungkin saya yang saya bisa lakukan itu sudah pada angka 8. Oke, baik Pak. Berarti luar biasa masalahnya tidak terlalu rumit ya, Pak. Nah, untuk mencapai angka sempurna 10, kira-kira apa strategi yang Pak harus lakukan sehingga Pak bisa mencapai angka 10 itu? Baik Ibu, strategi yang saya lakukan itu yang pertama itu saya harus berkolaborasi dengan kepala sekolah sebagai Hmm, pimpinan dalam hal ini. ya, Yang kedua teman-teman Bapak Ibu guru yang di kesiswaan dan hmm. juga di kepanitiaan sehingga membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan ini. Oke, baik. Luar biasa ya strategi yang Pak sudah lakukan, bahwa Pak harus berkolaborasi dan Pak harus membuat jadwal dengan baik, sehingga semua kegiatan itu dapat di-manage, dilaksanakan dengan baik. Karena kegiatan tugas-tugas itu sudah direncanakan dan sudah dipercayakan oleh Pak. Oke, kira-kira strategi ini kira-kira kapan waktu mulainya? Waktu yang paling tepat Pak bisa mulai. Baik, waktu yang tepat yang saya sudah pikirkan akan mulai itu
berkaitan jadwal saya sudah buat dari hari kemarin. Kemudian komunikasi dengan teman-teman di kesiswaan itu saya sudah lakukan ini hari, tetapi dengan kepala sekolah, kebetulan kepala sekolah ada di Kupang dalam urusan DAAK, untuk itu dengan kepala sekolah dalam minggu ini. Oke, baik. Jadi sudah luar biasa, sudah mau membuat jadwal dan sudah mau berkomunikasi dengan kepala sekolah. Kira-kira dalam hal kegiatan ini, kira-kira bisa diceritakan siapa saja yang bisa membantu Pak untuk melaksanakan tugas-tugas ini? Yang bisa melaksanakan tugas-tugas ini membantu saya, yang pertama itu adalah Bapak Ibu guru, dan juga kepala sekolah, kemudian juga teman-teman di CGP dalam hal ini memberikan motivasi untuk saya. Benar sekali. Oke, mantap, luar biasa. Saya menyampaikan profisiat. Semoga usaha dan rencana Pak dapat berjalan dengan baik ya Pak. Oke. Nah, sekarang kira-kira tindak lanjut setelah sesi ini, saya ingin sekali mendengar tindak lanjut dari Pak tentang rencana aksi yang sudah Pak buat. Kira-kira kapan lagi kita bisa bertemu? Untuk bisa bertemu kira-kira minggu depan di tanggal 21 bisa bertemu. Baik, mantap. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak. Apa yang menjadi kesimpulan Pak dalam sesi percakapan kita? Baik Ibu, terima kasih banyak sekali karena Ibu sudah bisa memberikan saya kesempatan luar biasa masukan dari Ibu sehingga saya bisa menemukan bahwa yang menyimpulkan dari percakapan kita di sore hari ini, yang pertama artinya saya harus bisa membagi waktu, jadwal sesuai dengan KBE dan juga kegiatan guru penggerak, dan juga saya harus berkolaborasi dengan pimpinan di sekolah, kemudian juga Bapak Ibu guru di kesiswaan dan juga teman-teman di kepanitiaan pembangunan. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan di sore hari ini. Oke, baik, luar biasa. Bagaimana perasaannya sekarang, Pak? Baik Ibu, perasaan saya bangga, kemudian saya merasa lega. Artinya ada jalan buat saya yang pada awalnya sepertinya tertutup buat saya, ternyata saya bertemu Ibu, akhirnya semua yang saya pikirkan selama ini bahwa tidak baik itu ternyata ada jalan semua. Oke, baik, luar biasa. Sukses terus, saya tetap semangat. Oke, mantap. Selamat sore Pak Egy. Nanti kita bertemu lagi di lain sesi. Selamat sore Pak Egy. Selamat sore. Ya. Oke Pak, lanjut. Oke. Silakan Pak Egy. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Egy. Apa kabar? Ya, kabar baik, tapi ada sedikit pikiran nih Pak. Baik Ibu, kira-kira pikiran apa? Masih di awal tahun pelajaran kok sudah pikiran nih? Iya Pak, jadi saya boleh cerita nih Pak. Yang saya pikirkan itu bahwa saya ini belum pernah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Lalu awal tahun kan saya harus merencanakan kira-kira apa administrasi yang saya perlu lakukan, yang saya perlu buat untuk pembelajaran di kelas. Jadi itu permasalahan saya pada saya merasa berat. Baik Ibu, kira-kira dari percakapan kita sore hari ini mungkin waktunya kurang begitu lama. Kira-kira apa sih tujuan yang perlu dicapai dalam percakapan kita di sore hari ini? Ya, baik, jadi tujuan yang ingin saya capai di sore hari ini bahwa saya ingin berbagi apa yang saya rasa dan saya ingin mendapatkan solusi yang terbaik. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan. Ini menyangkut tentang administrasi awal tahun pelajaran sebagai guru kelas. Saya bisa menemukan solusinya apa yang harus saya lakukan sehingga saya dapat membuat administrasi itu dengan baik, Pak. Seperti itu, Pak. Baik, Ibu luar biasa. Semangat luar biasa ya demi anak bangsa ini. Iya. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan sehingga bisa menjawab tujuan yang kita bahas pada sore hari ini? Ya, jadi menurut pemahaman saya yang saya peroleh selama ini bahwa saya biasa melihat teman-teman bahwa di awal tahun ajaran itu di K13 juga biasanya yang harus kita siapkan pertama adalah pembuatan jadwal, kalender pendidikan, itu. Kemudian mungkin ada program tahunan dan program semester. Seperti itu. Kemudian yang lain saya belum terlalu tahu. Jadi itu, saya baru di situ, Pak. Mungkin Ibu selain yang Ibu sampaikan berkaitan dengan program semester, program tahunan, kalender, mungkin kira-kira dalam pemikiran itu apalagi selain yang sudah disampaikan itu kira-kira apalagi supaya bisa menunjang tujuan yang Ibu apa ya? Oh ya Pak, saya ingat itu biasanya penyusunan CP, ya.
Itu saya lihat di kelas sebelah, di kelas 5 atau kelas 4, mereka menyusun capaian pembelajaran yang diambil dari BSK dengan kalau tidak salah itu alur tujuan pembelajaran, Pak. Kalau di K13 itu biasa disebut silabus. Iya, seperti itu, Pak. Baik, luar biasa ya Ibu. Mungkin menurut Ibu kira-kira dari ini mungkin siapa-siapa yang mungkin yang Ibu butuhkan supaya bisa membantu Ibu bisa menyelesaikan apa yang sudah Ibu sampaikan untuk pengalaman yang dilihat oleh Bapak Ibu guru yang di kelas 5 itu. Oh iya, Pak. Jadi yang bisa membantu saya itu yang pertama itu pasti tentunya rekan sejawat saya yang berada di fase yang sama yaitu di fase C, kelas 5. Kemudian saya juga bisa meminta bantuan kepada kepala sekolah. Itu mungkin dari segi konsepnya, Pak. Itu Iya, iya, saya iya. perlu berkolaborasi dengan rekan saya di guru kelas 6 nih, Pak. Kebetulan kami kelas 6-nya paralel. Itu yang bisa membantu Oke, saya. luar biasa ya Ibu. Gitu, Pak. Nah, baik, dari langkah-langkah kemudian usaha yang Ibu bangun supaya bisa mewujudkan tujuan Ibu ingin capai ini, kira-kira ini artinya itu sudah masuk dalam level atas ya, level maksimal. Kira-kira yang selama ini Ibu sudah lakukan ini dari level 0 sampai 10 yang maksimal ini kira-kira mungkin yang Ibu sudah lakukan itu pada level yang keberapa? Ya, kalau saya merefleksikan apa yang sudah saya lakukan, apa yang selama ini itu saya merasa bahwa saya masih berada di angka 7, Pak. Belum sempurna, masih harus ditingkatkan. Seperti itu, Pak. Baik ya. Kira-kira menurut Ibu langkah apa yang bisa Ibu lakukan sehingga bisa mencapai pada level sempurna, artinya sampai dengan level 10? Oke, baik, Pak. Jadi ini saya sudah terbuka sedikit pikiran saya apa yang harus saya lakukan. Jadi mungkin tadi saya sudah menyampaikan bahwa saya harus membuat kalender, membuat program tahunan, program semester, lalu saya harus membuat CP, membuat ATP, dan yang terakhir itu modul ajar, Pak. Ya, Modul ajar itu yang saya harus lakukan, saya harus buat dengan penilaiannya sekaligus. Jadi itu, jadi langkah awal itu adalah membuat jadwal kalender pendidikan. Seperti itu, Pak. Jadi urutannya seperti itu yang saya sudah pikirkan. Lalu yang kedua mungkin saya juga bisa menjalin kolaborasi dengan rekan guru, bisa ATM sehingga saya bisa menjalankan ini dengan baik. Seperti itu, Pak. baik, luar biasa ya Ibu. Ya, Pak. Baik, mungkin selain itu kira-kira kapan ya Ibu akan mulai melakukan ini sehingga sebelum pembelajaran di semester baru ini dilakukan, semua yang Ibu pikirkan itu atau yang Ibu ingin capai itu sudah disiapkan semua? Oke, baik. Jadi ini karena secepatnya karena ini sudah Mas MPLS dan sudah awal tahun pelajaran, maka secepatnya saya mungkin hari Jumat lusa ini saya mungkin sudah bisa buat itu. Hari Jumat di tanggal 18 Juli itu saya sudah mulai melakukan perencanaan ini. Seperti itu, Pak. Baik, luar biasa Ibu. Kira-kira dari yang tujuan utama yang Ibu inginkan ini, yang paling utama Ibu selesaikan itu kira-kira apa yang perlu Ibu selesaikan paling utama? Oh, yang perlu saya selesaikan pertama itu adalah apa? Ya, kalender pendidikan, Pak. Lalu saya turunkan ke program tahunan dan program semester. Itu langkah awal. Lalu langkah kedua, CP dan ATP, Pak. Jadi saya buat pertama itu dulu, Pak. Di hari Jumat ini. Oke, Ya, Pak. luar biasa. Baik Ibu, kira-kira dari percakapan kita di sore hari ini, kira-kira apa yang Ibu capai pada diskusi kita sore hari ini? Baik, Pak. Yang pertama saya senang sekali karena saya dari awal percakapan saya masih blank, tapi setelah percakapan ini saya sudah bisa menemukan solusinya apa yang harus saya lakukan. Jadi kesimpulannya bahwa administrasi untuk awal tahun itu UMER-nya itu saya sudah tahu langkah-langkahnya, saya bisa membuat jadwal pelajaran, kalender, prota, prosem sampai dengan di modul ajar. Terima kasih banyak, Pak. Itu sudah seperti itu. Baik Ibu, untuk lebih
melihat tindak lanjut apakah berhasil, mungkin kapan nih bisa kita bertemu kembali? Iya, nanti di tanggal 28 ya Pak, saya nanti akan men-sharing-kan kembali apa yang sudah saya lakukan Pak. Dan saya pasti akan menghubungi Pak untuk kita melanjutkan sesi kita berikutnya. Baik, terima kasih Ibu. Salam, sampai jumpa. Oke, terima kasih Pak.